Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab anjuran untuk memperbanyak memberi sedekah dan sekaligus ancaman bagi mereka yang kikir, yang menyimpan hartanya karena kekikirannya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa hadis sahih yang menyatakan bahwa di setiap manusia ada dua malaikat, yang malaikat itu setiap hari berdoa bagi mereka yang bersedekah, maka mereka bermohon kepada Allah agar Allah menggantikan harta yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang bersedekah. Itu mereka berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah harta yang telah dikeluarkan oleh orang yang bersedekah ini. Dan bagi orang yang kikir, yang tidak pernah bersedekah, maka setiap hari mereka berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah harta orang yang kikir ini. Begitulah dua malaikat itu mendoakan kebaikan dan keburukan kepada masing-masing orang yang ahli sedekah dan yang menahan-nahan harta di dunia. Kalau malaikat yang berdoa, maka tentu berbeda dengan doa manusia, karena malaikat tidak ada penghalang doa yang menyebabkan tertolaknya doa. Maka beruntunglah mereka yang selalu didoakan malaikat dengan kebaikan. Baik, masih dalam bab yang sama, kita sambung hadis berikutnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ma min yawmin
طلعت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان. Kata Rasulullah, setiap hari ketika terbitnya matahari, jadi di setiap pagi ketika terbitnya matahari, maka dipastikan di antara dua sisi matahari tersebut ada dua malaikat. Jadi ketika matahari naik, maka di antara kedua sisi matahari tersebut, artinya kanan dan kiri, ada dua malaikat. Dan tentu Nabi mengatakan ini dengan penglihatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat malaikat, atau diberitahukan oleh Jibril alaihi salam. Yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqullah kulluhum ghaira as-saqalain. Dan mereka berseru, dan seruan mereka, yaitu seruan dua malaikat ini, didengarkan oleh seluruh makhluk, baik di langit maupun di bumi, illa as-saqalain, kecuali dua makhluk yang tidak mendengarnya, yaitu jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi penglihatan kita, membatasi pendengaran kita, agar kita beriman betul-betul karena Allah, bukan karena mendengar suara-suara yang gaib, bukan karena melihat yang gaib, tapi betul-betul percaya walaupun tak nampak. Itulah iman. Jadi jin dan manusia ini dibatasi untuk melihat yang gaib kecuali dengan izin Allah. Jin dan manusia tak mampu mendengar seruan malaikat, tak mampu mendengar seruan malaikat. Mendengar tak mampu, kita melihat pun tak bisa. Bahkan dalam urusan melihat seperti ini, kalau di dunia kita lebih rendah daripada jin. Jin bisa melihat kita, tapi kita tak bisa melihat jin. Allah yang mengatakannya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin dan kelompoknya bisa melihatmu, tapi engkau tak mampu melihat mereka. Jadi jangankan malaikat, jin saja Allah tidak izinkan bagi kita untuk melihatnya. Jadi yang selama ini dinampakkan di atas jembatan, di tengah hutan, melayang di atas rumah dengan baju putih, rambut panjang, wajah mengerikan, gigi bertaring, suara cekikikan, itu semua bukan bentuk jin dalam keadaan aslinya. Itu hanya jelmaannya. Dan syaitan termasuk bahagian daripada jin. Jadi jin ni spesiesnya satu, disebutkan dalam surat Al-Kahfi bahawa semuanya minal jin, semuanya jin. Nanti baru dibagi-bagi. Yang terlaknat, terkutuk itu adalah bangsa iblis. Dan iblis melahirkan keturunan-keturunan yang dinamakan syaitan. Syaitan diambil dari bahasa syatana, artinya yang menjauh dari Allah. Maka disebutlah syaitan, iaitu kelompok yang menjauh dari rahmat Allah. Mereka dikutuk. Nenek moyangnya
iblis. Tapi walaupun begitu, dalam surat jin disebutkan bahawa ada jin yang telah menjadi muslim, yaitu jin yang pernah bersyahadat ketika mendengar Nabi SAW mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Jadi mereka pertama mencuri-curi dengar apa yang dibaca oleh Nabi, lalu mereka beriman. Maka turunlah surat jin untuk menggambarkan keimanan mereka. Jadi jin itu ada jin mukmin, ada jin kafir, tapi kebanyakannya jin kafir. Para sahabat pun sudah melihat jelmaan-jelmaan mereka. Abu Hurairah melihat jin dalam bentuk manusia selama 3 malam mendatangi Baitul Mal, mencuri di Baitul Mal. Dalam hadis yang lain, Jabir bin Abdullah, kalau saya tidak salah, Jabir bin Abdullah dalam hadis itu melihat makhluk yang berbulu di dalam rumahnya, bersembunyi di dalam satu keranjang. Lalu Jabir bertanya, siapa engkau? Dia langsung menjawab, aku jin. Maka Jabir mengatakan, keluar atau kubunuh. Jadi baru keluar. Itu bentuknya makhluk yang tak pernah dilihat tapi berbulu. Maka jin itu bisa menjelma menjadi apapun dengan izin Allah. Jadi kalau dia menjelma, biasanya mengikuti memori yang telah disebarkan, diviralkan di kalangan masyarakat, sehingga tertanamlah di masyarakat seakan-akan apa yang dipercaya benar adanya. Masyarakat percaya tentang kuntilanak, maka jin menjelma menjadi kuntilanak. Jadi semakin takutlah masyarakat terhadap tipu daya kuntilanak. Ada yang kemudian mengirim sesajen, lalu didatangkan dukun yang tujuan jin itu. Jadi tujuan syaitan sebenarnya kesyirikan. Kalau sebahagian daerah ada yang percaya tentang adanya genderuwo atau bahasa Acehnya gentun, maka dia menjelma menjadi gentun besar. Itu jin. Kalau kita percaya di jembatan Senapit ada hantu Halimah, maka dia berubah menjadi hantu Halimah. Bapa kenal sama Halimah? Atau mungkin isteri bapa namanya Halimah, tapi yang pasti itu bukan hantu. Jadi dia menjelma sesuai cerita. Untuk apa? Menyesatkan orang-orang. Makanya macam model Pak, di setiap negara itu beda-beda. Di kita percayanya pocong, muncullah pocong. Di kita percayanya kalau di Batak itu apa, bubu ganjang, apa namanya, lupa saya itu. Begu ganjang. Mereka percaya di Batak begu ganjang. Muncullah begu ganjang. Jadi macam-macam. Jadi jamaah melakukan Allah, kita ini jangankan malaikat, jin saja tak nampak. Jin bisa melihat kita. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan ada orang bisa melihat jin dengan bentuk aslinya. Bentuk asli jin yang pasti disebut oleh Nabi bertanduk. Itu yang pasti. Saya tak tahu apakah berekor atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang disebut dalam hadis bertanduk. Makanya malam Halloween yang dipercaya oleh orang-orang barat, malam kebangkitan roh dan segala macam, yang kemudian orang Islam membodoh-bodohi diri mengikuti gaya mereka, itu ada yang pakai tanduk di kepala. Itu mewakili jin. Jin itu bertanduk. Maka kalau di rumah tiba-tiba isteri kita bertanduk, itu jin. Ini kajian ceria juga menjadi tanduk. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Nabi SAW memulai mengatakan tentang hal yang gaib. Ketika matahari terbit, ada 2 malaikat yang setiap pagi berseru dan suaranya terdengar ke seluruh alam
di lapisan langit, di lapisan bumi, yang tidak bisa mendengar jin dan manusia. Tapi Nabi memberitahu, berarti Nabi diinfokan oleh Jibril atau melihat langsung. Itu izin Allah kepada para Nabi, karena para Nabi ini bergaul dengan wahyu. Mereka telah dibuka pandangan untuk melihat yang gaib, karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilihat adalah Allah. Yang tidak dilihat Allah. Nabi ketika Isra Mi'raj, apakah melihat Allah? Ada dua hadis. Hadis Aisyah mengatakan melihat, hadis Ibnu Abbas mengatakan tidak melihat. Sebagian ulama menguatkan hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi cuma mendengar suara di balik tirai, tapi Nabi tak melihat Allah. Tapi hadis Aisyah mengatakan tentang Nabi melihat Allah langsung. Wallahu a'lam. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu apa yang kita perlu tahu, apa yang diserukan oleh dua malaikat yang berseru di setiap pagi. Mereka kemudian berkata, yaitu dua malaikat itu berseru. Seruannya adalah, ya ayuhan nas, wahai para manusia. Nah, jadi mereka berserunya untuk kita, wahai para manusia, halummu ila rabbikum, mendekatlah engkau kepada Tuhan kalian. Artinya, ketika matahari terbit setiap hari, mendekatlah engkau kepada Tuhan kalian, beribadahlah, taatlah. Jadi malaikat ini kan dia paling tahu tentang bagaimana nasib kita di akhirat, karena mereka yang dipercayakan untuk mengurusi urusan kita baik di surga maupun neraka. Dan malaikat tahu tentang keindahannya surga, dan malaikat tahu tentang dahsyatnya neraka. Maka mereka meminta, wahai manusia, selalulah engkau mendekat, taatlah kepada Allah. Jadi ketika kita memulai hari-hari kita apa? Itu paling bagus dimulai dengan salat subuh. Kalau perlu sebelum waktu subuh, tahajud dulu 2 rakaat, qiyamul lail minimal 2 rakaat. Lalu kemudian kita mulai mengaji seperti ini. Ini amalan yang malaikat memuji-muji kita. Habis salat subuh tidak pulang mengaji, tidak tidur. Oh, ada yang tertidur di waktu pengajian, beda apa? Tidur di waktu pengajian berpahala. Ini bapa ada yang tertidur waktu pengajian berpahala. Makanya saya tidak larang, lanjutkan tidur, yang penting ikut pengajian. Beda dengan tidur di rumah. Tidur di rumah tak ada pahalanya. Bahkan tidur setelah subuh salah satu tidur yang menyebabkan kefakiran. Jadi jemaah melakukan Allah, malaikat mengatakan mendekatlah dari waktu subuh, lalu kita menunggu waktu duha. Ketika matahari sudah terbit, kalau kita paketnya dari subuh, kita lakukan salat penutup paket subuh bagi mereka yang berjamaah. Kalaupun tidak sempat, maka nanti duha, mendekatlah ke Allah. Terus siang, mendekatlah ke Allah. Sore, mendekatlah ke Allah. Jadi ini seruan malaikat tiap hari. Kemudian mereka menyambung dengan mengatakan, inna ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Kata malaikat, ketahuilah wahai manusia, nikmat yang sedikit tapi cukup itu lebih baik dari nikmat yang banyak tapi melalaikan. Ini peringatan bagi kita. Kata malaikat, nikmat yang sedikit tapi mencukupkan itu lebih baik daripada nikmat yang banyak tapi melalaikan. Di sini disebutkan mencukupkan. Nikmat tidak mesti banyak, yang penting cukup. Kita ini kalau sudah, kata Rasulullah, kalau engkau bangun di pagi hari,
badanmu sehat, lalu kemudian rumahmu aman, dan keluargamu dalam keadaan semuanya terjaga, maka engkau telah diberikan dunia, telah diberikan kesempurnaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kaya belum tentu menyenangkan dan belum tentu menyelamatkan. Banyak orang kaya yang lalai, banyak orang kaya yang menyimpan harta tak berani mengeluarkannya di jalan Allah. Tapi kalau untuk mencalonkan diri, dalam kampanye, apa saja, jadi caleg, jadi DPRA, jadi wali kota, jadi gubernur, seluruh hartanya dikuras. 2M habis dalam ukuran sekitar 6 bulan. Tapi dengan 2M yang dia miliki, tak pernah dia bangun masjid, tak pernah dia sumbang untuk pendidikan agama. Ketika kita kasih proposal untuk membuat pesantren, ada dikasih tertulis ribu. Padahal uang M, tak pernah dia bantu tetangga, tak pernah dia berikan untuk keluarga besarnya yang miskin-miskin, tak pernah. Tapi kalau untuk mencalonkan diri, itu waktu cerita di kedai kopi sesama calon-calon orang-orang yang akan menjabat tu, Pak, itu mengatakan, ikah padum ke habis ke ilung na habis sang 5M habis sang kalinya. Nanti yang lain ikah padum habis, ikah 10M habis ke kok le nak buah ke payah kujuk kopi. Begitu-begitu bahasa kedai kopi. M habis, tidak sedikit pun untuk urusan agama. Lalu belum lagi ceritanya kalah dalam pemilihan, hanguslah semua MM itu, ke kuburan tak dibawa, ke akhirat tak dibawa. Padahal harta kita yang paling sejati hanya apa yang kita berikan di jalan Allah, tapi tidak dibawa apa, rugilah mereka. Maka malaikat mengatakan, lebih bagus sedikit nikmat tapi cukup di dunia, cukup untuk menolongmu di akhirat. Gaji memang 2,5 juta, tapi sedekah selalu ada, 10,000, kalau ada lebih kita kasih. Apa saja kita bisa tolong, kita tolong. Itu lebih baik, kata malaikat, daripada banyak tapi melalaikan. Maka kan lalai, Pak. Orang memang kita kalau lagi miskin, kita bilang ana mampu udip orang kayanya. Entah apa pun hidup orang kaya itu tidak ada manfaatnya. Entah apa-apa yang mereka pikirkan, beli ini, beli itu. Itu perkataan kita waktu belum kaya. Waktu kita sudah kaya, yang tidak pernah kita fikirkan pun muncul dalam pikiran. Dulu waktu belum ada uang, kita tidak punya banyak angan-angan. Begitu sudah kaya, muncul angan-angan. Waktu miskin tidur malam, paling mikir besok. Tanya sama isteri, pun dah begut. Kata yang mata sapi aja, telur mata sapi dengan nasi putih pakai bawang, pakai garam, yang kamantap tanya. Itu angan-angan kita di waktu malam, waktu masih miskin. Lalu kita bilang ke orang kaya itu entah, padahal kayak gini aja cukup enak nasi, entah apa mereka beli pizza 300,000, beli Kentucky, beli ini itu. Sepeda listrik tu tak perlu, sepeda biasa kita kontakkan ke listrik pun jadi. Itu perkataan orang miskin. Begitu kita kaya, malam mau tidur, ditanya isteri besok buat apa, mulai kita atur. Kalau bisa besok pagi spaghetti harus ada, kemudian teh tak boleh teh biasa, harus teh hijau. Kemudian kalau buat kopi tak boleh kopi biasa, Pak, harus espresso. Kemudian itu lam 3 pajuh kedro teman-teman karap tertuh di baik. Makanya orang kaya dilalaikan dengan angan-angan yang terlalu jauh. Dulu tidak ada rencana kahwin. Waktu miskin tanya sama isteri, "Iron bang nak rencana nak kahwin lain?" "Boh kupu kak kahwin lain. Mukekah mentengah hantip," kata si suami. "Untuk apa saya kahwin lagi? Kamu aja tidak cukup saya kasih." Isteri bahagia. Alhamdulillah, kata isteri, "Ya Allah, begitu setianya suamiku." Tiba-tiba kaya, Pak.
Terpilih kali ini, dilantik kemarin, kemudian gaji dibuat di koran, gaji kotor 40 juta, kemudian setelah bersih-bersih 28 juta per bulan. Anda baca Quran berapa Pak? Anda baca Quran? Masya Allah bapak ni, cukup bahaya hidup bapak dah baca Quran sedikit pun, ya. Jadi ini bayangkan Pak, dari tak ada gaji tiba-tiba berubah jadi 28 juta per bulan. Per bulan. Apa yang terfikir? Ditanya sama isteri, "Don nak macam nak kahwin lain?" "Oh, tanging tu." Sudah mulai tanging lain tu. Inilah maka malaikat mengatakan, engkau dicukupkan dengan nikmat yang sedikit, lebih baik daripada engkau dinikmati dengan yang banyak tapi engkau lalai setelah itu. Maka orang kaya banyak lalai kalau tak beriman. Orang kaya kalau tak mengaji, hartanya terbuang-buang, tak bermanfaat, ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan bahawa engkaulah yang layak untuk jadi pemimpin di tempat ini. Mulai dia daftar habis pentabohnya, tapi untuk urusan agama nak mau bantu sedikit pun. Padahal kalau dia bangun satu masjid, dia bangun satu lokal, dia bangun satu asrama untuk pesantren manapun, maka Allah berikan jariah selama-lama bagi mereka. Itulah tertipu. Makanya malaikat memperingatkan ini. Malaikat sudah berteriak-teriak waktu matahari terbit, cuma masalahnya kita tidak dengar. Kenapa kita tidak boleh diperdengarkan? Supaya kita tak beriman dengan melihat, tapi iman itu kepada yang gaib. Ini iman tertinggi, puncaknya percaya kepada yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu puncaknya iman adalah percaya pada yang gaib. Azab kubur kenapa kita tak boleh dengar? Azab kubur itu juga begitu kata Nabi. Ketika diazab, maka terdengarlah teriakannya di seluruh langit dan bumi, saking teriakan kuat sekali. Azab kubur itu teriakannya kuat sekali, dahsyat sekali azab kubur kata Rasulullah. Yang tak bisa dengar dua makhluk, jin dan manusia. Binatang dengar azab kubur. Kuda Nabi terloncat begitu mendengarkan azab kubur. Kucing dengar azab kubur. Anjing terdengar azab kubur. Lembu terdengar. Makanya lembu ketika hendak dibawa pulang maghrib sama tuannya melewati kuburan, tu lembu mendengarkan azab kubur. Cuma dia mau bilang sama tuannya tak faham karena bukan Nabi Sulaiman. Kecuali tuannya Mama Ghufran, baru faham bahasa binatang Pak. Bahasa semut faham, bahasa itu baru kalau si Mama Ghufran yang tersesat itu. Makanya lembu mengatakan bahawa wahai tuanku, ka maghrib ka sembayang be'le ka puolong, semayang dulu, jangan bawa pulang dulu saya wahai tuanku. Itu saya dengar azab kubur. Cuma tuannya tidak dengar, maka tuannya pun tidak pernah salat maghrib. Berjalan bersama bawa pulang lembu. Kata lembu, engkaulah yang lembu sebenarnya. Kah lemau sebenarnya. Kengke lemau, kah lemau katanya. Begitu kata lembu. Ini bahasa lembu Pak. Jadi bukan Mama Ghufran aja faham. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita beriman. Dengar, tak dengar, berimanlah. Surga itu ada. Neraka itu ada. Azab kubur itu ada. Takutlah kepada Allah. Lalu disambung lagi sedikit, masih sedikit lagi Pak. Wala abatasyam illa wa kana bijambaiha malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqullah kulluhum ghaira as-saqalain. Jadi Nabi mengatakan lagi, nanti ketika matahari mau terbenam, maka di antara dua sisi matahari itu juga ada dua malaikat yang berseru, dan seruannya didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi tadi seruan pertama, mendekatlah ke Allah, bersyukurlah ketika diberi nikmat tapi bermanfaat, daripada nikmat terlalu banyak tapi tak ada manfaat, lalai. Bersyukurlah kata malaikat di seruan pertama. Maka kita mensyukuri itu dan berhati-hati dengan kelalaian harta. Waktu matahari terbenam,
itu berseru lagi. Nah, seruannya di waktu matahari terbenam adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini sudah kita bahas. Malaikat mengatakan, ya Allah, ini sudah sore ni, mau maghrib, berarti sudah berada di penghujung hari. Malaikat mengatakan, ya Allah, gantilah, balaslah harta dari orang-orang yang berinfak hari ini. Kita kan memulai hari habis maghrib. Yang disebut hari ini dari maghrib sampai menjelang maghrib. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, balaslah, gantilah semua harta yang diinfakkan oleh hamba-hamba, yaitu manusia hari ini. Nah, makanya siapa-siapa yang bersedekah mulai dari habis maghrib sampai menjelang maghrib dalam sehari, di ujung hari didoakan oleh malaikat. Lalu kemudian malaikat menyambung seruannya, wa'ati mumsikan talafa. Lalu ya Allah, binasakan harta orang-orang yang pelit, orang-orang yang menahan, mumsik, menahan hartanya. Di hari itu tidak ada sedekah sedikit pun, tidak ada santunan sedikit pun, tidak memberi makan sedikit pun, padahal dia mampu. Maka malaikat mendoakan, binasakanlah hartanya. Dan ini doa yang dikabulkan Allah. Makanya coba lihat Bapak Ibu, orang yang hidup dalam sedekah, ikhlas, mengharapkan ridha Allah, hidupnya semakin nyaman, semakin baik. Seakan-akan semua masalah yang muncul berlalu begitu saja. Allah tidak bilang hidup kita tanpa masalah. Tidak pernah ada kalimat Allah hidup kita tidak ada masalah. Yang Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan hidupmu Allah berikan kemudahan. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Allah tidak bilang tidak ada masalah. Masalah selalu ada. Selalu ada, sakitkah, masalah rumah tangga, masalah keuangan, selalu ada. Tapi kalau dia senantiasa menjaga hidup dalam keadaan bersedekah, walaupun tak banyak tapi rutin dia bersedekah, maka insya Allah berdasarkan hadis ini dia akan diselamatkan hartanya oleh Allah, dijaga keberkahan hidupnya. Maka hidup kita apa? Begitu ada masalah, haid tapi kibi leheroi masalahnya, selesai sendiri dia. Anak-anak kuliah sampai selesai, S3 selesai, kita tidak merasa terbeban. Isteri kita taat, semua hidup bahagia. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dan salah satunya didoakan oleh malaikat. Lalu kemudian, wa anzalallahu fi zalika qur'anan fi qaulil malakain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya. Quran di situ maksudnya menurunkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala pada menyambut perkataan dua malaikat itu. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai manusia, mendekatlah kepada Tuhanmu. Wa fi surati Yunus. Lalu kemudian disebut oleh Allah untuk mengingat kembali surat Yunus. Apa bunyinya? Wallah yad'u ila daris salam. Allah memanggilmu untuk menuju ke Darus Salam. Makanya kita sekarang sedang berada di Darus Salam, karena Allah memanggil kita menuju ke Darus Salam. Darus Salam di sini, Darus Salam surga, yaitu rumah kebahagiaan, rumah keselamatan, surga. Di sini kita sudah masuk juga ke rumah kebahagiaan. Wa yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah kepada siapapun yang diinginkan menuju ke jalan yang lurus. Itu Allah peringatkan semua kita untuk mengingat kembali agar mendekat ke Allah, maka Allah membawa kita ke jalan yang bahagia, yaitu surga. Lalu kemudian di ujung hadis Allah Subhanahu wa taala
kemudian menyebutkan kembali tentang surat wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan seterusnya sampai inna sa'yakum lasyatta. Di situ disebut, dalam hadis ini, ayat ini disebut oleh Allah agar manusia mengingat apa yang harus diingat dari ayat itu, yaitu kalimat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Apa kata Allah? Barang siapa a'ta, yang selalu bersedekah. Ini perkataan Allah dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta, orang-orang yang selalu bersedekah, wattaqa, lalu dia bertakwa, orangnya ahli sedekah, salat tidak pernah tinggal, wasaddaqa bil husna. Yang ketiga, dia percaya dengan husna. Husna ini janji-janji Allah, percaya dengan surga, penuh dengan harapan insya-Allah kita kumpul di surga, tidak ada keraguan pada janji Allah sedikit pun. Maka apa yang Allah berikan? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami permudah hidup mereka. Maka salah satu jalan dimudahkan hidup apa Bapak Ibu? Perbanyaklah bersedekah dan jangan lupa ibadah kepada Allah. Kebalikannya, wa amma man bakhila, barang siapa yang bakhil, kikir, tidak pernah sedekah, tidak pernah tolong orang, tidak pernah wakaf, tidak ada hibah, tidak ada apapun, wastaghna, dia tak butuh Allah. Tadi takwa, sekarang wastaghna. Wastaghna itu dia tak butuh Allah. Orang tak butuh Allah, tak salat. Orang salat butuh Allah. Orang tak salat, dia tak butuh Allah. Sombong. Wastaghna. Kita kalau salat kan minta-minta, Rabbighfirli warhamni. Orang tak salat tak pernah minta. Wastaghna, sombong. Tak puasa Ramadan, wastaghna, sombong. Wa kazzaba bil husna, dan dia tak percaya dengan semua janji Allah. Tak percaya, maka dia urung hana semayangnya apa? Itu sebenarnya walaupun dia bilang di mulutnya dia percaya, sebenarnya dia tak percaya. Kenapa? Dia tak percaya neraka itu dahsyat sekali siksa, tak percaya. Makanya hanaya. Apa yang terjadi? Kami permudah hidupnya menuju ke dalam kesulitan. Kayak mana dipermudah hidup menuju kesulitan? Pokoknya Allah buat kita supaya hidup menderita, hidup sulit. Makanya orang tak pernah sedekah, Pak, orang pelit. Hidupnya dipersulit oleh Allah. Ini janji Allah. Ya, dipersulit. Uang banyak. Dalam pikiran ni sudah ada satu toko, tak pernah sedekah. Dalam pikiran buka cabang. Buka cabang sana, buka cabang sini. Terus Aceh Timur. Di Aceh Timur ada, di Banda Aceh ada, buka cabang. Di mana-mana ayam penyet, di mana-mana ayam penyet. Sedekah tak ada. Akibatnya Allah hancurkan hidupnya. Cabang di sana hancur, cabang Banda Aceh hancur, ujung-ujungnya pusatnya juga hancur. Kemudian semuanya habis. Uang kredit di bank belum habis, harta sudah habis, dikejar-kejar, dimasukkan ke penjara, dibuat jadi kasus, dianggap kredit macet, dan seterusnya. Istri minta cerai, anak tak kenal lagi ayahnya, bahkan tak diakui ayahnya, bahwa ayahnya sibuk dengan bisnis. Begitulah kehidupan. Makanya jangan sampai masuk ke dalam kekikiran. Banyak-banyaklah menolong Allah dengan cara memberikan sedekah kepada sesama hamba.